Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hatinya, dilampangkan urusannya, dimudahkan belajarnya, dan dicerdaskan otaknya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita masuk kepada materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini tentang pergaulan bebas dan zina ini, mereka kan sesuatu yang menghasilkan dosa. Nah, tahu nggak kalau misalnya pada zaman dahulu banyak orang yang melakukan maksiat dan mereka malah hina dengan maksiatnya sendiri. Artinya apa? Allah menghinakan mereka dengan memberikan azab. Nah, pada zaman sekarang ini coba deh kita renungkan bagaimana pergaulan muda-mudi zaman sekarang. Lalu mereka tetap seperti itu dalam pergaulan bebasnya, tetapi mengapa Allah masih baik-baik saja? Nah, itu yang perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Kita sekarang di zaman yang memang serba hedoni, serba multicultural, itu memang harus bisa kita memanage diri kita sendiri. Kita berada di lingkungan yang multi sekali, tetapi kita yang bisa menjaga diri kita itu bakalan dibawa kemana, seperti itu. Nah, walaupun di tengah-tengah kita banyak maksiat, tetapi ayo kita sama-sama berusaha untuk menjauhi maksiat itu, karena maksiat itu adalah sebab kehancuran umat-umat yang ada pada zaman dahulu, seperti lenyapnya kaum Ad dari kota mereka, kemudian kaumnya Nabi Lut yang mereka melakukan homo atau mencintai sesama jenis. Nah, itu merupakan suatu dosa dan kemudian Allah menurunkan azabnya ketika itu. Nah, sekarang ketika kita melakukan dosa tetapi Allah baik-baik saja terhadap kita, itulah yang harus kita introspeksi diri kita sendiri. Coba nanti kalian tulis di kertas atau di buku kalian atau dimanapun itu tentang evaluasi diri kalian, maksiat apa saja yang sudah kalian lakukan, kemudian taubat kalian seperti apa, ibadah kalian balance nggak sama maksiatnya, atau banyakan maksiatnya tapi taubatnya sedikit. Nah, itu yang perlu dievaluasi setiap hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka mengevaluasi diri, karena orang yang suka mengevaluasi diri, mereka selalu sadar akan perbuatannya. Ketika akan berbohong, dia sadar, oh iya ini bohong, jadi saya nggak mau melakukannya gitu. Oh iya tadi siang saya menyakiti seorang teman. Berarti besok saya harus meminta maaf kepada teman saya itu. Oh iya tadi siang saya melakukan hal ini, hari ini melakukan maksiat ini gitu. Dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Nah, begitu ya. Lalu ayo kita renungkan lagi bagaimana kondisi pergaulan pemuda-pemudi zaman sekarang. Itu salah satunya nih, ada nongkrong yang gak jelas, nongkrong sambil ngerokok, sambil berjudi, sambil minum-minuman. Nah, nongkrong yang sifatnya itu negatif, dan ketika kita berada di lingkungan yang negatif, walaupun kita sendiri misalnya orang baik-baik, atau maksudnya kita orang yang berasal dari keluarga yang baik, tetapi ketika kita dalam satu komunitas dan komunitasnya itu tidak baik, maka kita akan terpengaruh dengan komunitas itu. Maka
nongkrong-nongkrong di sini yang berakibat sesuatu yang negatif, tolonglah dijauhkan. Tuh, kalian ini adalah penerus bangsa. Kalian ini adalah orang yang melanjutkan kehidupan negara ini. Gimana kalau misalnya kaliannya sendiri saja sebagai penerus bangsa sukanya nongkrong, sukanya tawuran, lalu bangsa kita ini, negara kita ini bakalan dibawa kemana tuh. Jadi baik buruknya suatu kaum itu ada di tangan pemudanya, dan kalian adalah tombak di negara kita ini. Jika kalian pengen negara kita ini bagus, coba dimulai dari diri sendiri. Kemudian berhalwat itu maksudnya berduaan, pacaran, atau lebih lebih parahnya lagi, mereka berzina. Maksudnya berzina itu apa? Berzina itu adalah melakukan hubungan suami istri tetapi di luar pernikahan. Banyak pemudi yang hamil di luar nikah, dan si pemudanya ini tidak mau bertanggung jawab. Itu banyak sekali. Kalau kita lihat data-data dari KPAI, banyak pemudi yang melakukan zina kemudian mereka sampai hamil gitu, dan itu nauzubillah terjadi pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perzinaan, dan itu adalah merupakan dosa yang paling Allah benci dan paling Allah murkai, bagaimana kita akan meneruskan negara ini jika kita saja sebagai pemuda dan pemudi tidak menjaga diri kita sendiri? Bagaimana kita akan menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita nanti kalau kitanya aja masa mudanya seperti ini? Jangan sampai kita membuat sejarah yang buruk untuk keturunan kita nanti. Misalnya, pasti ketika kita punya anak atau punya cucu nanti, pasti mereka pada bertanya, dulu ayah atau mama masa mudanya seperti apa, suka telat atau enggak, suka bergaul yang enggak baik atau enggak, suka bolos atau enggak. Nah pasti itu akan ditanyakan oleh keturunan kalian. Seperti halnya kalian kepo dengan masa muda orang tua kalian, dan kalian tentu ingin mendengarkan cerita-cerita orang tua kalian, dan nanti anak kalian juga seperti itu. So buatlah sejarah yang baik untuk generasi atau keturunan kalian nanti. Karena apa? Karena hari ini adalah sejarah kalian yang akan dikenang untuk generasi atau keturunan kalian nanti. Kemudian banyak sekali pemuda-pemudi sekarang yang menyedihkan sekali, durhaka kepada orang tua. Mereka rela gara-gara misalnya minta HP, ternyata sampai mengancam orang tuanya. Bahkan ada yang sempat loh, menurut suatu berita itu ada anak yang berani membunuh orang tuanya karena orang tuanya tidak sanggup membelikan dia handphone, padahal orang tuanya memang sedang tidak memiliki uang gitu, tetapi karena handphone itu dia sanggup atau dia sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi pergaulan. Jaga pergaulan kalian. Kalau kalian tahu diri kalian itu orang yang suka terbawa oleh lingkungan, carilah lingkungan yang baik. Tetapi kalau kalian kenal diri kalian, oh saya tipenya sebagai pengajak. Nah, ketika kalian tipenya adalah pengajak, kalian boleh bergaul dengan siapapun. Ketika kalian bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, kalian bakalan mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau misalnya kalian masih terpengaruh sama lingkungan, nah itu hati-hati. So kalian harus memilih lingkungan yang baik untuk penanaman karakter kalian sendiri. Ingat, kalian adalah pembentuk sejarah untuk kalian di masa yang akan datang.
Nah, jika memang kita beriman kepada Al-Qur'an, maka laksanakanlah. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk tidak mendekatkan diri kepada zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja itu tidak boleh, apalagi melakukan. Innahu kana fahisyah. Nah, zina itu sesuatu yang keji, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Karena kalau misalnya seseorang ingin berhubungan suami istri, maka jalannya bukan dengan zina tapi dengan menikah gitu. Kemudian kalau kalian memang belum usia menikah, ya sudah, jangan pacaran dulu gitu. Kenapa? Karena pacaran adalah salah satu pintu mendekati zina. Ingat, kalian percaya kata Allah, kalian mau ikut kata Allah, atau kalian ikut kata hati kalian yang di dalamnya itu masih banyak hawa nafsunya. Kalian lihat teman-teman kalian yang pacaran, enak ya dia pacaran, aduh, dijemput lah, dibeliin inilah, ditraktir inilah, aduh kayaknya enak gitu. Ya memang dunia itu memang tempatnya yang sesuatu yang enak-enak, tapi itu bagi kaum yang memang tidak menginginkan surga nanti di akhirat. Tetapi jika kalian ingin nanti berada di surga, maka jauhilah yang enak-enak ketika di dunia. Insya Allah kalian akan mendapatkannya, dan Allah akan mengganti yang tidak enak itu di surga nanti dengan yang enak-enak, bahkan dengan apa yang kalian tidak bayangkan sebelumnya. Kalian membayangkan A, ternyata Allah memberikannya B, C, D nanti di surga nanti gitu. Makanya sekarang yang masih pacaran, putusin aja deh. Putusin karena siapa? Karena Allah. Nah, inilah artinya janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian kita ke asbabun nuzul, ayat Al-Qur'an tadi ya. Nah, asbabun nuzulnya itu di dalamnya itu ada bahasan tentang kaidah, adab dan pergaulan. Memang ini sangat rentan dengan kehidupan kaum pemuda dan pemudi. Makanya kenapa di sini diprioritaskan sekali untuk yang namanya adab dan pergaulan, penataan adab dan pergaulan. Kemudian di sini juga menurut Said Kutub, ayat ini tuh berhubungan dengan interaksi dan tanggung jawab individu dan kelompok. Jadi kalian sudah punya tanggung jawab kepada diri sendiri. Kalian sudah sudah punya tanggung jawab dosa terhadap diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian melakukan dosa, ya kalian nanti yang akan menanggung gitu, bukan orang lain lagi. Bahkan ketika kalian masih berada dalam tanggungan orang tua, kemudian kalian melakukan dosa, itu juga orang tua kena dosanya. Makanya kasihanlah sama orang tua kita. Kita sudah dilahirkan, kita sudah dididik, kita sudah dirawat oleh orang tua kita, tetapi balasan apa yang kita beri kepada orang tua? Masa kita membalasnya dengan suatu dosa? Apalagi ya, maaf ketika bagi kalian yang orang tuanya sudah tiada, ketika kalian memegang kulit lawan jenis saja, itu orang tua kalian di alam kuburnya bisa juga langsung disiksa.
kalian begini sama lawan jenisnya, langsung sama malaikat langsung disiksa. Kasihan kan orang tuanya gitu. Tetapi ketika kalian berbuat baik, kalian melakukan amal soleh, mendoakan orang tua, nah itu di alam kubur nanti, dan di alam kubur itu orang tuanya akan mendapat cucuran rahmat. Kenapa saya banyak siksa saya tambah ringan di alam kubur ini? Kata malaikatnya, iya, karena engkau mempunyai anak yang soleh dan soleha, mereka senantiasa mendoakan engkau gitu. Tetapi kalau misalnya nggak punya anak soleh dan soleha, yang taunya maksiat aja, ya jadi investasi terburuk di alam kubur. Nah, bagi orang tuanya yang masih ada, itu akan menjadi tabungan orang tuanya nanti, jadi siksa kubur orang tuanya nanti. Bukan hanya kalian yang disiksa, tetapi orang tua kalian juga disiksa. Makanya dari itu, yuk kita hijrah dari sekarang, kita uh, mencoba untuk bertanggung jawab terhadap dosa-dosa kita, agar supaya orang tua kita tidak terkena siksaannya juga. Begitu ya. Nah, kemudian ayat ini memang membahas tentang pergaulan dengan lawan jenis. Karena apa? Karena biasanya pergaulan dengan lawan jenis itu pasti dibumbuin tuh sama setan-setan itu supaya enak. Kita chat sama lawan jenis, aduh enak banget rasanya. Nah itu dibumbuin tuh, ada bumbunya. Jadi ketika kita ngobrol sama lawan jenis, itu setannya tuh menggoda kita sehingga kok rasanya enak banget chat dengan lawan jenis itu. Nah kenapa? Karena memang setan itu menggoda manusia itu dari segala arah. Jadi ketika chatting, ketika kumpul, ketika ngobrol sama lawan jenis, kenapa di situ ada perasaan yang enak gitu. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari agama dari kecil. Atau kalian yang belum beragama atau belum belajar agama dari kecil, ayo kita belajar agama sama-sama dari sekarang. Dari pengaplikasian pergaulannya dulu dijaga gitu. Nanti ketika pergaulan kalian terjaga, insya Allah sikap kalian juga terjaga, hati kalian terjaga, bicara kalian terjaga, bicaranya nggak kasar, nggak ngomong anjing, anjir, dan sejenisnya. Sensor ya, yang tadi sensor. Oke. Nah itu, jadi dari bicara yang baik itu kan tim bicara kita yang baik itu keluar kan berasal dari hati yang baik. Nanti ketika hati kita baik, keluarnya bakalan baik. Kemudian ketika kita perilakunya juga baik. Tetapi kalau misalnya hati kita banyak menimbun memori-memori kata yang buruk, di sini di hati ini ada kata bodoh, ada kata anjing, ada kata setan, ada kata apapun. Ketika nanti latahan, keluarnya yaitu. Kenapa? Karena di hati sudah menyimpan banyak memori dan kosakata yang buruk. Nah, dari sekarang yuk kita belajar lagi sedikit-sedikit aja. Insya Allah Allah tahu sebesar mana usaha kita untuk jadi pemuda yang lebih baik. Maka ketika Allah melihat usaha kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Next slide. Isi kandungannya. Nah, menempuh jalan kesucian, karena memang tadi yang sudah Ibu bilang ya, bahwa zina itu adalah jalan yang keji. Kalau ingin jalan yang suci, ya jalannya dengan pernikahan. Dan ketika kalian belum usia pernikahan, kalian bisa menahan diri dulu dengan memperbanyak atau mempersibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Karena apa?
hal positif dengan negatif itu tidak bisa bercampur. Ketika banyak positif, mustahil negatif itu masuk. Tapi kalau misalnya banyak negatif, positif juga mustahil untuk masuk. Jadi kalau misalnya kita pengen berjiwa positif, harus diolah dari sekarang, harus dipaksain dari sekarang gitu. Terus lagi menjaga pergaulan. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, menjaga pergaulan ketika kalian mencari jati diri, kalian harus mengenali diri kalian. Kalian tipe yang cepat terpengaruh atau kalian tipe yang mempengaruhi gitu. Kemudian dalam Al-Quran tadi wala taqrabuz zina, jangan mendekat, ya berarti memang Allah melarang untuk berzina. Kemudian dalam ayat Al-Quran tersebut memang dan ditambahkan dengan surat An-Nur ya, itu bahwa kata pertama itu kan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Jadi kata yang pertama itu kan pezina perempuan. Nah, jadi menurut ulama memang yang lebih banyak atau yang lebih dominan untuk menggoda jadi pezina itu memang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu pertama mereka banyak yang membuka auratnya, sehingga laki-laki suka sama dia, pengen sama dia, menggoda dia gitu. Kemudian perempuan itu suka kalau ngomong tuh dimanja-manjain, sehingga laki-laki juga terpengaruh gitu. Dan ketiga memang perempuan itu memang paling banyak jumlahnya. Maka kenapa di sini yang disebut pertama kali adalah az-zaniyatu gitu. Tetapi tidak memungkiri juga kok perzinaan itu dimulai dari laki-laki gitu. Jadi ada juga perzinaan yang dimulai dari laki-laki gitu. Tetapi mayoritasnya itu perempuan, karena ya dengan alasan yang Ibu sebutkan tadi ya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya perzinahan itu merugikan martabat diri, keluarga, serta derajat kemanusiaan, karena memang zina itu memang menyalahi fitrah insan yang suci gitu. Sebenarnya manusia itu tidak perlu kepada perzinahan gitu. Dan kenapa manusia melakukan hal itu gitu, padahal Allah tuh telah membuat hukum nih, kalau misalnya kalian ingin seperti ini jalannya seperti ini, kalian ingin seperti ini jalannya seperti ini, kalian ingin seperti ini jalannya seperti ini. Itu Allah sudah memberikan jalan-jalannya tersendiri. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengikuti jalan-jalannya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tersesat dan mereka jatuh ke lubang dosa. Orang yang berzina itu ketika dia berzina, ketika dia hamil di luar nikah, itu mereka merusak martabat diri sendiri, nama diri sendiri jadi merusak, nama keluarga jadi rusak, orang tuanya siapa tuh dia, gitu. Kemudian nama lingkungannya jadi rusak, jadi banyak yang rusak karena zina. Nah, maka dari itu kita harus yakin perintah Allah adalah jalan yang terbaik, bahwa yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah jalan kebahagiaan. So, ketika kalian mengaji, cobalah direnungi ayat-ayat Allah. Nah, sekarang silakan kalian buka surat An-Nur ayat 2. Kalian bisa baca Al-Quran kan ya? Jadi kalian silahkan baca. Kemudian kita langsung bahas ke asbabun nuzulnya ya. Di asbabun nuzul surat An-Nur ini memang di dalamnya memang tegas, hukum pelaku zina itu di dalamnya tegas, didera fajlidu miata jaldah, jadi 100 dera bagi mereka yang melakukan perzinaan. Nah, kemudian di sini juga jadi perempuan, karena tadi kita bahas ya, karena
pezina kebanyakan dimulai oleh perempuan. So di sini ada pesannya, jadi perempuan itu harus tegas gitu. Jadi ketika ada laki-laki yang mengajak untuk berzina, tegas, jangan mau gitu. Tapi katakan tidak, dan jangan cepat tergoda sama rayuan laki-laki gitu. Jadilah perempuan yang mahal, perempuan yang tidak bisa tergoda dengan rayuan laki-laki gitu. So kalau misalnya ada laki-laki yang merayu seorang perempuan, itu bukanlah laki-laki yang baik. Karena jika laki-laki itu baik, laki-laki itu tidak akan pernah merayu perempuan yang bukan mahramnya. Laki-laki itu akan merayu perempuan ketika dia sudah halal, atau laki-laki itu akan merayu perempuan ketika perempuan itu sudah jadi istrinya. Makanya kalau salah satu yang menjadi pahala, kebohongan itu menjadi pahala, salah satunya adalah suami merayu atau menggombali istrinya. Tetapi kalau misalnya belum jadi istri, ya jadi dosa gombalannya. Tapi kalau misalnya udah jadi suami istri, jadi pahala gombalannya. Bedanya gitu ya. Tuh. Kemudian di dalamnya juga membahas tentang hukuman pezina. Nah, ini dibedain ya antara pezina yang masih lajang, goiru muhson, itu didera 100 kali, terus setelah itu dia suruh pergi dari kota itu, dari tempat itu selama setahun. Habis tahun barulah tuh boleh balik lagi. Tapi kalau misalnya pezina yang sudah menikah, itu dilempar batu, dirajam, dia dikubur sampai leher, dikubur di tanah sampai leher. Kemudian orang yang lewat situ melemparkan batu kepada orang itu sampai orang itu meninggal dunia gitu. Jadi hukumannya sudah dibayarkan di dunia. Insya Allah ketika dia dilemparkan itu dan dia itu bertaubat dan Allah menerima taubatnya dia, insya Allah di akhirat sudah tidak kena hukumnya lagi. Tetapi ketika dia memang tidak taubat di dunia, ya sisa dunia dapat, nanti sisa akhiratnya juga dapat. Auzubillah min dzalik, ya Allah, dijauhkan. Nah, kemudian pelaksanaan hukumannya juga yang adil, jangan sampai pilih kasih. Misalnya kita punya saudara kita berzina, ya jangan jangan dicambuk. Kenapa? Karena dia masih saudara saya gitu. Dan hukum Islam itu tidak mengenal dia saudara, bukan dia orang jauh, dia bayarnya mahal. Di dalam hukum Islam tuh tidak ada sogok menyogok. Malah kalau misalnya ada yang nyogok, ya itu jadi dosa yang nyogoknya gitu. So ketika kita ketika ada anggota keluarga kita yang salah dan menyalahi hukum Islam, ya memang harus tegas gitu, nggak boleh enggak. Nah, oke. Kemudian ini yang terakhir, pesan moral dari apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, jangan menghinakan diri kita di depan manusia, karena Allah saja menutupi aib kita. Kenapa kita membuka aib kita begitu? Dengan pacaran itu kan kita membuka aib kita gitu, padahal Allah tuh udah sayang banget sama kita loh, menutupi aib kita yang dulu bermaksiat, kemudian kita sekarang dikenal orang yang baik-baik aja, orang yang soleh soleha, padahal bukan karena kita yang soleh-soleha, tapi karena Allah yang menutupi aib kita gitu. Jadi jangan menghinakan diri kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Orang zaman sekarang tuh kalau misalnya dihina sama orang, dia nggak mau, tetapi anehnya dia malah menghinakan diri dia sendiri. Dia dikatain atau dia dicaci maki, dia marah, tetapi dia pacaran, sama aja dia menghinakan diri dia sendiri, dia nggak sadar gitu. Kemudian yang kedua, jadilah muslim-muslimah yang mahal di hadapan Allah.
Mahal di hadapan Allah itu apa? Yang melaksanakan hukum dan ajaran yang Allah sudah tetapkan untuk kita sebagai manusia dan sebagai hambanya uh, di dunia, uh, dan kemudian maka nanti Allah akan menaikkan derajat kita di hadapan manusia. Makanya ketika kita berniat menjauhi zina itu karena Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Nah, harapan ibu setelah kalian menyimak video ini, menyimak materi ini, terbesit di hati kalian untuk oh iya, saya telah melakukan dosa gitu, dan oh iya saya sudah pacaran, oh iya saya udah punya mantan 5, oh iya mantan saya ada 10 gitu. Jadi harapannya setelah mendengar ini, kalian bisa melaksanakan dengan baik apa yang dipesankan dalam buku kita ini. Insya Allah ketika kalian menjalankan setiap tema-tema yang ada di kelas 10 ini, insya Allah ketika kelas 12-nya nanti atau ketika kelas 11-nya nanti, kalian akan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena yang dipelajari di kelas 10 ini, materi-materi agama Islam yang dipelajari di kelas 10 ini adalah dasar, akar. Jadi kalau misalnya kalian kelas 10-nya pelajaran agamanya itu kuat, insya Allah kelas 11-nya kalian tambah kuat, kelas 12-nya tambah kuat, dan ketika kalian menjadi alumni, kalian akan punya jati diri kalian sendiri, anti galau, anti stres, dan kalian akan bisa bahagia dalam keadaan sempit, dalam keadaan marah. Nah, makanya ibu pesen kalau kalian pengen bener-bener punya karakter baik, pengen jadi manusia yang baik, coba dijalankan setiap materi-materi yang kita sudah pelajari. Seperti sebelumnya kita mempelajari husnuzon, kemudian kita mempelajari pengendalian diri, yang gak gampang marah, yang gak gampang panas hatinya, gak gampang mengucapkan kata-kata kotor, gak gampang bersuuzon, gak gampang hatinya dengki sama orang gitu. Coba itu dipraktekin dulu mumpung materinya masih sedikit. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk pembahasan pergaulan bebas dan zina. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang menolong kita kelak nanti di akhirat, bukan ilmu yang malah membinasakan kita ke neraka. Nauzubillah min zalik. Oke, sekian saja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan by voice note boleh, by texting boleh, by video juga boleh. Ibu senang banget kalau kelas kita itu aktif, jadi banyak pertanyaan. Nah, ibu senang banget dibanding kelasnya yang hanya dia menerima materi ya. Kenapa? Karena ketika kita banyak bertanya, itu melatih otak kita atau mengasah otak kita supaya tambah cerdas gitu. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu pertanyaan yang hebat-hebatnya dari anak-anak ibu yang hebat.